Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fatma Cahyani Salehah, kelas B, tingkat 1, semester 2, prodi 3 Kebidanan, ingin mempraktekkan kunjungan awal pada ibu hamil mengenai mata kuliah asuhan kehamilan 1. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya. Sebelumnya dong anu Bu nih, saya mau memeriksa kehamilan ini. Oh, Kak Yun, Bu. Ulang. Baik. Ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya meminta kehamilan. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu siapa namanya? Tante Mutiani. Sebelum saya memeriksa pemeriksaan fisik, saya anamnesa dulu ya Bu ya untuk pengajian biodata Ibu dan suami. Untuk biodata Ibu, umur Ibu berapa? 28 tahun. Alamatnya di mana? Alamatnya Tanah Beak, Narmada. Pendidikan terakhir Ibu? S1 keperawatan. Nomor HP-nya Ibu yang bisa dihubungi? 087 853 Terus 027 157. untuk biodata suaminya, nama suaminya Ibu siapa? Wahid Wahidin, Umur suaminya Ibu? 30 tahun. Alamatnya sama ya? Sama. Iya. Pendidikan terakhirnya? SMA, Pekerjaannya? Polri. Nomor HP-nya sama ya Bu? Iya. Baik. Untuk sebelumnya tujuan Ibu untuk datang ke sini untuk memeriksa kehamilan ya. Apakah Ibu pernah merasakan sakit kepala yang agak hebat Bu? Jarang, kadang-kadang. Penglihatan kabur? Tidak. Apakah ada bengkak di bagian wajah atau Tidak ada. Nyeri di ulu hati Bu? Untuk pernikahan keberapa ini Bu? Pertama ya? Iya. Usia pernikahannya berapa tahun? 2 tahun. Untuk bahasa sehari-harinya itu pakai bahasa Sasa. Sasak. Apakah Ibu merokok? Tidak. Untuk dukungan kehamilannya itu Ibu dukungan dari suami atau keluarga itu senang gitu? Iya, senang. Apakah suami Ibu merokok? Iya. Untuk respon suaminya terhadap kehamilannya Ibu itu didukung ya Bu ya? Iya. Sebelumnya saya mau nanya, tapi agak sensitif ya Bu ya, untuk Ibu berhubungan dalam 1 minggu itu berapa kali? 3. Untuk pengambilan keputusan terhadap keluarganya Ibu siapa? Suami. Iya. Untuk rencananya persalinan Ibu di mana ya Bu ya? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Penolongnya siapa? Dokter atau bidan? Dokter. Untuk persiapan transportasi Ibu udah mempersiapkan? Iya. Kalau boleh tahu transportasinya Ibu pakai apa ya? Pakai mobil atau apa? Sepeda motor? Iya, sepeda motor. Untuk pendamping persalinannya Ibu suami. Apakah alat-alat pada bayi Ibu udah mempersiapkan? Sudah ada. Untuk donor darahnya udah ada. Oke Bu, selanjutnya saya mau menanyakan untuk kesehatan yang Ibu derita atau pernah Ibu derita ya. Apakah Ibu pernah sakit jantung? Tidak pernah. Tidak pernah. Ada tekanan darah tinggi Ibu? Tidak ada. Kencing manis? Tidak ada. Asma? Tidak ada. Batu-batu berlebihan dalam 1 bulan? Penyakit ginjal Ibu? Tidak ada. Pernah tiba-tiba emosi begitu Pak? Iya. Pernah faktor stres? Anemia berat Ibu ada? Tidak ada. Riwayat alergi makanan, obat-obatan?
keluarganya Bu ya, di dalam keluarganya itu apakah ada yang sakit jantung, Tidak ada. tekanan darah tinggi, Tidak ada. kencing manis, Tidak ada. ada yang keturunan kembar Bu, Tidak ada. yang asma, Tidak ada. anemia berat, Tidak ada. alergi juga tidak ada, Iya. yang sering kejang-kejang Tidak ada. kalau yang sering mengamuk, emosi tidak stabilnya tidak Tidak ada. ada. Eh, apakah Ibu pernah melakukan operasi Tidak ada. sebelumnya? Operasi semuanya Ibu? Tidak Tidak pernah. ada. Untuk transfusi darah Ibu pernah transfusi darah? Tidak pernah. Mohon maaf Ibu ya, untuk HIV AIDS itu Ibu ada Tidak ada. riwayat? Tidak ada. Tidak ada. Kalau menstruasi pertama Ibu usia berapa ya? Usia 13 tahun. Lancar Ibu ya? Iya. Berapa lama Ibu haid dalam 1 bulan itu? 1 minggu. Ya, 1 minggu ya. Satu sama. Untuk ganti pembalutnya berapa kali dalam Sehari. menstruasi? Ya, Sehari, selama sehari 3 kali, 3 kali. 4 kali, 3 kali. Pernah merasakan sakit pada saat menstruasi? Pernah. Ibu pernah melakukan alat kontrasepsi atau KB dalam ini hamil pertama ya Bu ya? Iya. Ibu hari pertama haid terakhirnya itu kapan? 10 Oktober 2019. Oke, untuk perkiraannya usia kandungannya Ibu berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan ya. Pada bulan keberapa Ibu merasakan janinnya, pergerakan janinnya itu Bu? 4 bulan. Pada 4 bulan, iya 4 bulan, 5 bulan. Kalau boleh tahu berapa kali Ibu imunisasi TT? 3 kali. Ibu pernah mengkonsumsi, ada yang sekarang obat yang dikonsumsi itu apa aja Ibu? Pernah berdarah, Ada darah, vitamin. vitamin. Pola makan Ibu berapa kali dalam sehari? 3 sampai 4 kali. Untuk porsinya lebih dari mana Ibu porsinya? Lebih banyak dari biasanya. Kalau boleh tahu Ibu makan apa saja? Paling banyak makan buah, sayur, sedikit nasi. Kalau boleh tahu juga minumnya dalam 1 hari itu berapa kali Ibu? 6 kali. 6 sampai 8 kali ya. Untuk buang air kecil, buang air besarnya lancar. Lancar. Istirahat pada siang hari berapa jam Ibu? 3 kali. 2 sampai 3 kali. Iya. 2 sampai 3 jam. Kalau malamnya dari jam berapa? Dari jam 9 Sampai jam? sampai jam 5. Baik Ibu, untuk pola istirahatnya juga bagus semua ya. Iya. Semua ini dari hasil data yang saya data, ini semua normal semua ya Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya pengukuran tinggi badan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan kepada pasien. Baik, Ibu, kita ukur tinggi badan dulu ya Bu ya. Mohon tegak. Tingginya 154 ya. Mari kita ukur berat badannya dulu Bu. Lima puluh
Baik, untuk pemeriksaan fisik, kita bisa menjelaskan alasan dilakukannya beberapa pemeriksaan dan didiskusikan area yang mana saja yang akan diperiksa. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun yang mengalir dan keringkan dengan handuk. Dan yang ketiga, anjurkan ibu untuk mengkosongkan kantung kemihnya. Dan yang keempat, pastikan bahwa privasi ibu terjaga, seperti kita bisa menanyakan apakah ada orang lain yang ingin mendampingi ibu pada saat pemeriksa fisik nanti atau bagaimana. Di sini saya akan mempersiapkan alatnya. Di sini ada tensimeter, stetoskop, jam tangan, termometer, headline, pen light, sama refleks patella, sama pengukur lila, sama endoskop, sama spekulum DPT, sama jelinya, sama kapas dan tisu. Dan di sini ada air klorin yang 0,5%. Di sini ada selimut dan di sini ada bantal untuk pasiennya. Baik ibu, sebelumnya saya mengukur tensi ibu dulu ya. Tensinya normal ya Bu? Ini untuk selanjutnya untuk pengukuran suhunya ya Bu. Kita melihat respirasi sama nadinya bersamaan. Berapa kali dia bernafas dan nadinya berapa kali dalam 1 menit. Sebelumnya Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, sini normal ya. Langkah selanjutnya, baik Ibu, untuk bajunya bisa dibuka atau bisa dikeluarkan ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Dan saya mau memeriksakan kepalanya dulu ya. Permisi ya Bu ya. Tidak ada benjolan di kepalanya ya Bu ya.
skleranya bersih ya Bu ya. Untuk konjungtivanya juga bersih, berarti dinamakan tidak ada anginnya ya Bu ya. Coba mulutnya. Tidak ada gigi yang rusak ya Bu ya. Mulutnya juga tidak ada pecah terus ya. Ini sih Bu ya. Tidak ada pembesaran pembuluh hingga ya Bu, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada peningkatan vena juguralis ya Bu ya. Baik, untuk pemeriksaan payudaranya kita memakai dua prinsip. Yang pertama, inspeksi dan palpasi. Yang kita lakukan pertama adalah membuka pakaian pasien. Kita membuka pakaiannya. Kemudian kita menginspeksi atau melihat bentuk atau ukuran dari payudara tersebut. Kemudian kita bisa melihat kesimetrisan antara dua puting. Kemudian tanda kehamilan, yaitu ada hiperpigmentasi kedua areola kanan dan kiri. Selanjutnya kita meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya seperti ini. Selanjutnya kita menginspeksi apakah ada tarikan yang ada pada bagian kulit. Jika terdiagnosa pasien tersebut adanya CA mamai atau kanker payudara, ada pada pengerutan di bagian kulit payudara seperti kulit jeruk. Bagian kiri yang mau diperiksa, kita masih bisa mengangkat tangannya. Ini kita tutup di bagian sebelah bajunya, dan kita bisa tekankan pemeriksaan ini bagian yang terjauh. Kemudian posisi tangan yang akan kita periksa di bagian kirinya ada di bagian atas, dan kita melakukan pasis dengan teknik searah jarum jam seperti ini sampai mengarah bagian areola. Selanjutnya, untuk melihat kolostrum, selanjutnya kita bisa melebarkan terdahulu putingnya, kemudian ditekan apakah ada atau tidak kolostrum, dan kita bisa melihat kebersihan dari putingnya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat ductus-ductusnya apakah bersih atau tidak. Jika kotor, kita bisa melakukan pembersihan payudara. Setelah itu kita meminta pasien untuk meletakkan kembali tangan yang sebelah kirinya, dan kita menutupi baju yang bagian kiri karena itu sudah tidak diperiksa lagi, dan kita akan disuruh pasien untuk mengangkat bagian kanannya, dan kita mulai pemeriksaan. Kemudian teknik yang sama di bagian kiri, kita melakukan palpasi searah jarum jam. Sampai dekat dengan areola. Kemudian dilebarkan dan ditekan seperti ini apakah ada apa tidak pengeluaran kolostrum. Kemudian kita menutup kembali dan meminta pasien untuk meletakkan tangannya seperti biasa. Pemeriksaan, kita memberikan edukasi kepada pasien, yaitu untuk melalui sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, yaitu mengajarkan pasien pada waktu di rumah atau pas setelah mandi itu membuka pakaian, kemudian menghadap ke cermin,
melihat bagaimana kesimetrisan payudaranya kanan dan kirinya. Teknik yang kedua adalah mengangkat bagian kedua tangan, dilihat adakah retraksi apa dimpling atau penarikan, kemudian di bagian kulit payudara apakah ada pengkerutan apa tidak. Selanjutnya teknik yang ketiga, melakukan palpasi. Kita menilai apakah ada benjolan di sana atau tidak. Selanjutnya adalah mempalpasi bagian sebelahnya, kemudian dibandingkan. Misalkan di sini ada pembesaran, yang di sini tidak ada, dan itu yang akan dibandingkan. Yang ketiga adalah persiapan pasien itu untuk sendiri. Sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien diminta untuk berkemih dahulu sehingga tidak mengganggu nanti pada saat proses pemeriksaan. Jika ada pembesaran, maka disarankan kepada pasien untuk menilai selama 1 minggu. Ada apa tidak perubahannya? Jika ada perubahan atau pembesaran atau bagian yang menonjol atau massa, maka diminta pasien untuk ke tenaga kesehatan untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah persiapan pemeriksa, yaitu sebelum melakukan tindakan, pemeriksa harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan abdomen. Manfaat dari pemeriksaan ini untuk mengetahui untuk mengetahui tumbuh kembang janin. Ukuran tinggi fundus uteri itu dibedakan menjadi 2. Yaitu tinggi fundus uteri dengan metode McDonald dan pengukuran tinggi fundus uteri dengan Leopold. Sebelum melakukan pemeriksaan, hal-hal yang perlu kita siapkan yaitu pertama yaitu persiapan ruangan. Persiapan ruangan ditujukan untuk menjaga privasi pasien dan memberi kenyamanan terhadap pasien tersebut atau terhadap pasien itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah mempersiapkan alat. Beberapa alat yang perlu disiapkan yaitu yang pertama ini disebut dengan nama funduskop atau lancet untuk menghitung atau mendengarkan denyut jantung janin. Selain ini bisa menggunakan Doppler untuk mendengarkan denyut jantung janin. Selanjutnya ada pita pengukur atau Medline untuk menghitung tinggi fundus uteri. Kemudian ada jam tangan untuk menghitung denyut dan jantung janin. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold, kaki ibu ditekuk terlebih dahulu, kemudian dikasih bantal di bagian lutut ibu. Dan bagian pertama yaitu menggosokkan kedua tangan agar hangat. Kemudian menengahkan bagian uterus seperti ini, 1, 2, 3, 4 sampai diperoleh tinggi fundus uteri atau diraba tinggi fundus uteri seperti ini. Kemudian ini Medline-nya kita balik agar perhitungannya itu akurat. Dan nilai nolnya berada di tepi atas simpisis pubis atau tulang simpisis pubisnya. Seperti ini. Fungsi jempol adalah untuk menentukan bagian tinggi fundus uterinya. Seperti ini. Setelah ini diukur tepat di antara tinggi fundus dan tepi atas simpisis pubis. Kemudian cara membacanya adalah membalik seperti ini. Di sini ditentukan tinggi fundus uterinya 29 cm. Kemudian Leopold yang kedua adalah untuk mengetahui bagian apa yang punggung janin yang berada di kanan atau di kiri ibu. Yang pertama adalah kita tahan seperti ini, bukan mendorong tapi cuma menahan sedikit seperti ini. Kemudian tangan kanan merasakan
seperti ini, kita tekan sedikit. Apakah teraba, memanjang, keras, itu yang disebut dengan punggung. Sedangkan jika teraba bagian lunak atau kecil lunak, yaitu bagian ekstremitas seperti ini, kita merabanya, dirasakan, kemudian membandingkan dengan sebelah kiri, ini kita tahan, kemudian kita rasakan apakah di sini punggung atau bagian terkecil seperti itu. Jika sudah ditentukan, misalnya di sebelah kiri ini adalah punggung, setelah pemeriksaan Leopold keseluruhan kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung jantung. Kemudian Leopold ketiga untuk mengetahui bagian apa yang berada di bawah atau presentasi apa yang ada di bawah. Jadi kita tengahkan dulu seperti ini. Kemudian tangan kanan kita merasakan presentasinya apa. Jika terpegang ini adalah bulat, keras, ini terus melenting, ini yang disebut namanya kepala. Kita mencoba menggoyangkan seperti ini. Jika masih terasa goyang, berarti kepala belum masuk pintu atas panggul. Jika kalian pegang seperti ini, kepalanya tidak bisa digoyangkan, kepala sudah masuk di atas pintu panggul. Terus kita melakukan Leopold keempat. Kita perlu diperhatikan bahwa jika kepala belum masuk di atas pintu panggul, tidak perlu melakukan pemeriksaan Leopold 4. Kalau sudah memasuki pintu atas panggul, kita bisa melakukan Leopold 4. Dan untuk Leopold 4-nya kita membelakangi ibu seperti ini. Jika tidak bertemu, berarti kepala sudah masuk di atas pintu atas panggul. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah perhitungan denyut jantung janin. Baik, yang pertama kita meletakkan fundoskop atau stetoskop di daerah punggung janin seperti ini. Kemudian dilepas. Bagian kanan memegang arteri ibu atau nadi ibu seperti ini. Sudah mana yang terdengar paling keras denyut jantung janinnya, yaitu yang kita rasakan, yang kita pegang nadi ibu, yang kita lepaskan. Baru setelah terdengar, jangan dipegangi, tidak dipegang. Terus kita melihat jam. Kita bisa menghitung 1 menit full sesuai dengan rekomendasi yang diajarkan. Atau bisa menghitung 5 detik pertama. Kemudian istirahat, dilanjutkan dengan 5 detik ketiga, kemudian istirahat, dilanjutkan 5 detik kelima. Ditambahkan jumlah dan dikalikan 4 dan itu ditemukan nanti frekuensinya. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan tangan dan kaki. Yang pertama kita tanyakan kepada ibu apakah ada rasa nyeri atau perih pada saat menggenggam. Dan kedua periksa tangan dan jari tangan apakah ada odema atau pembekakan. Usap pada telapak tangan dan ujung jarinya. Yang ketiga pemeriksaan kaki. Nanti kita memeriksakan apakah odema, apakah ada varises, refleks patelanya seperti apa. Dan kita mulai pemeriksaannya. Permisi ya ibu, apakah ada nyeri? Tidak ada. Baik ibu.
Ini tidak ada udema ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita mau tunggu. Baik, untuk pemeriksaan pada kakinya saya akan memulai. Apakah ada varises? Tidak ada. Kita fokus pertanyaannya sekarang. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan punggung. Kita memeriksa di bagian belakang apakah ada odema atau apakah ada odema, dan kita memeriksa bagian tulang belakangnya. Mari Bu, kita tes tuh miring dulu ya Bu ya. Baik Bu, semua normal. Tidak ada odema. Baik Bu. Sudah ya Bu. Untuk pemeriksaan lipat paha sama untuk pemeriksaan vagina, kita tidak melakukan pemeriksaan di video ini. Jadi kita melompat saja untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan panggul. Baik, untuk pemeriksaan panggulnya kita memeriksa di bagian sininya dulu ya. Dikarenakan tidak ada pengukur panggul, jadi cuma ini aja yang kita pakai. Baik, untuk mengukur panggulnya kita mengira di bagian namanya Bu, berbaring sedikit. Baik. Dan lagi sekali kita mengukur dengan cara berdiri ya Bu ya. Kita ukur. Baik, sudah ya Bu ya. Baik Ibu, untuk semua data-data yang udah saya catat di sini itu semuanya normal. Untuk janinnya Ibu juga normal ya, cuma keluhannya aja sedikit mual kemarin itu. Keluhan yang sedikit mual itu disebabkan karena faktor kadang Ibu stres ya, pernah Ibu stres? Sama kadar hormonnya Bu, perubahan hormonnya juga mempengaruhinya, dan juga bisa menyebabkan karena faktor perubahan hormonnya. Bisa jadi peningkatan hormon estrogen dan hormon progesteronnya ya Bu ya. Untuk kunjungan ulangnya nanti Ibu bisa kunjungan ulang di tanggal 21 Juni ya Bu ya. Kalau bisa, sekarang kan Ibu sendiri nih, besok kalau Ibu datang kembali ke kunjungan ulang pada tanggal 21 Juni, diusahakan sama suaminya Bu ya, karena biasanya kalau orang hamil itu sama suaminya Bu, jangan terlalu sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Oke, sebelumnya Ibu ada yang